Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita tawasul dulu. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati ajmain. Mausan ila sayyidina Jibril wa sayyidina Jibril jama'a wa Asatid wa ustadina wa ahibadina wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin innaka la Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sahabat, kita diberi kesempatan ya, atas hidayah taufik Allah untuk terus menyempurnakan amal baik. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Di antaranya adalah melaksanakan rutinan kegiatan Fatayat Cabang Jember seperti pagi ini. Dan insya Allah kita termasuk dari orang yang seperti dauhnya Imam Malik, bahwa bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Patut disyukuri kita yang bisa bergabung pada kegiatan pagi ini, ya kita bisa masuk kepada golongan orang yang sudah disebutkan oleh Imam Malik tadi. Baik, kita mulai. Saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kalau minggu lalu seperti yang sudah disebutkan oleh sahabat Miftah tadi, kita membahas tentang bagaimana selayaknya dalam sebuah rumah tangga terjalin kasih sayang antara suami dan istri, antara ayah dan anak, anak dan ayah dan semua anggota keluarga. Maka ini merupakan kelanjutan dari pembahasan yang kemarin. Masih termasuk di dalam bab kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sunani Abi Dawudah an Bahz bin Hakim haddatsani abi an jaddi qala qultu ya Rasulullah nisauna ma na'ti minhunna wa ma nadhar. Wa fi sunani Abi Dawudah, dan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Bahz bin Hakimin, dari Bahz bin Hakim, haddatsani meriwayatkan hadis nih kepadaku, abi siapa ayahku, an jaddi dari kakekku. Ya, kata jaddi di sini tidak disebutkan nama kakeknya. Dalam ilmu hadis itu redaksi yang seperti ini berarti ini kakek dari jalur ayah, bukan kakek dari jalur ibu. Ya, karena bisa saja si ayah tadi menerima dari mertuanya, dari kakek jalur ibunya. Tapi kalau redaksinya seperti ini biasanya dalam ilmu hadis ini menerima dari kakek dari jalur ayahnya. Qala berkata siapa jaddun, siapa jaddi. Qultu berkata siapa aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nisauna adapun istri-istri kami, ma ialah adapun apakah, nakti ialah harus kami lakukan, minhunna kepada mereka istri, wama dan adapun apakah, nadharu ialah harus meninggalkan siapa kami. Artinya
apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami tinggalkan. Jadi ini mic yang tidak berkepentingan mohon di ini ya. Qala menjawab Nabi, "I'ti, datangilah hartaka kepada ladangmu an-nasyi'tah, kapan saja kamu mau. Kami mempunyai beberapa istri." Kata kami di sini bukan hanya dia seorang ya, tapi kami di sini mewakili kaum laki-laki yang ada pada saat itu. Dia bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap istri-istri kami? Dan apa yang harus kami jauhi atau tidak boleh kami lakukan terhadap istri-istri kami? Itu pertanyaan mereka pada Rasulullah saat itu. Rasulullah menjawab, datangilah ladangmu kapan saja kamu mau. Artinya, seorang suami boleh menggauli istrinya kapan saja ia mau. Artinya, istri boleh digauli kapan saja suaminya mau. Ya, karena itulah, berdasarkan redaksi hadis ini, ya, tidak ada waktu khusus, ya, tidak ada waktu tertentu seorang laki-laki untuk menggauli istrinya. Kata an-nasyi'ta ini juga bisa dimaknai dengan posisi apa saja, gaya apa saja. Suami mau minta gaya miring atau apalah, ya itu terserah. Gitu. Saya kira kalau yang seperti ini tidak perlu dijelaskan ya, sahabat-sahabat. Saya yakin sudah paham semua. Ada sebuah keterangan hadis yang menjelaskan orang-orang miskin saat itu mengeluh kepada Rasulullah karena merasa tertinggal dari orang kaya mengenai sedekah harta. Rasulullah menegaskan bahwa sedekah itu tidak selamanya dengan harta. Bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan pelayanan kepada orang lain. Bahkan setiap ucapan baik juga termasuk sedekah. Lebih khusus Rasulullah mengajarkan bahwa berhubungan intim suami dan istri juga masuk dalam kategori sedekah. Ya. Antara suami dan istri sama-sama mendapatkan pahala. Kenapa? Ya, sebab dalam hubungan intim ini ya, terjadi pelayanan dan pemuasan yang timbal balik antara suami dan istri. Jadi gagasan dasarnya adalah melayani dan menyenangkan pasangan. Jadi jika berhubungan seksual ya dilakukan dengan cara menyakiti, memaksa, atau dengan kekerasan, ya, kok mau dapat pahala? Yang ada malah sebaliknya, malah dia akan nanti mendapatkan dosa. Jadi sebagai media peningkatan ikatan emosional, hubungan seksual itu harus diupayakan agar benar-benar menghadirkan kenyamanan, ketentraman, dan ketenangan pada suami dan juga istri. Ya. Inilah inti pahala antara suami dan istri dalam Islam. Wa'at'imha idza ta'imta, wa'at'imha dan berilah makan olehmu kepada istri idza ta'imta apabila makan siapa kamu. Memberi makan kepada istri seperti apa yang dimakan suami. Artinya harus sama, apa yang dimakan suami dan istri itu harus sama. Jangan seperti ini, suaminya makan makanan enak, bergizi, tapi istrinya makan ala kadarnya saja seandainya. Atau suami makan ala kadarnya, istrinya nggak dikasih makan, suruh nyari sendiri gitu mungkin ya. Ini juga keliru. Jadi perlakukan yang sama. Standarnya adalah sama. Sebenarnya dalam aturan fikih itu tidak harus sama, tapi yang wajib adalah layak untuk dikonsumsi, baik yang dimakan suami maupun istri. Bentuknya tidak harus sama. Contoh, kalau suaminya menderita diabetes, makanan yang dikonsumsi tentu berbeda dengan makanan istri yang tidak menderita diabetes. Ya. Jadi standar nafkah yang diberikan pada istri itu adalah standarnya suami. Andai kata suaminya makan dengan lauk kelas menengah, sementara istrinya biasa makan dengan lauk high class, andainya ya. Karena mungkin saja strata sosialnya lebih tinggi si istri daripada suami, ya, maka tetap ya yang menjadi standar itu adalah makanan standar suami. Sebelum menikah si istri terbiasa makan daging, makan ayam, ya, dan lain sebagainya lah.
Lalu ternyata setelah menikah, si suami mampunya memberikan makanan dengan lauk tahu, tempe, ikan asin gitu ya, atau apalah menu-menu sederhana itu. Ya mungkin makan daging hanya nunggu Idul Adha dari daging kurban, atau mungkin nunggu kondangan misalnya ya. Maka tidak boleh si istri ini menuntut harus standarnya dia. Ya. Andai kata menuntut fasah di pengadilan, maka dia tidak akan diterima. Terus gimana dong solusinya? Ya istri harus mengerti dengan kondisi suami, mengikuti kemampuan suami. Kalau istri pengertian dengan kondisi suami, insya Allah suami akan terus berusaha mengerti juga maunya istri. Seperti ini. Apalagi memang di awal itu si istri sudah tahu calon suaminya itu seperti apa. Berarti kan harus bisa menerima konsekuensinya gitu ya. Jadi kesimpulan fikih itu seperti itu. Ya, dari hadis ini wa'atimha idza ta'amtah. Tapi andai kata si suami memberikan makanan yang lebih baik dari yang ia konsumsi pada istrinya, ya nggak apa-apa. Ya mungkin ada suami yang asal istrinya bahagia, si suami mengalah, itu nggak apa-apa. Istri diberikan makanan seperti sajian di hotel bintang 5, sementara suaminya makan nasi bungkus setara kaki 5 misalnya, ya nggak apa-apa. Asal itu bukan tuntutan dari seorang istri, tapi dari kemauan suami. Kalau yang seperti itu nggak apa-apa. Waksuha idzak tasaita, waksuha dan berilah pakaian oleh muha kepada suami, idzak tasaita apabila memakai pakaian siapa kamu. Jika suami membeli pakaian, maka istri juga harus dibelikan pakaian. Jangan hanya beli untuk dirinya sendiri, gitu ya. Saya yakin sahabat-sahabat semua ini sudah pada dibelikan baju mungkin ya, baju baru untuk lebaran oleh bapak-bapak semua ya. Dan pakaian yang diberikan pada istri ya pakaian sesuai dengan standar kemampuan suami. Kalau seandainya suaminya mampu membelikan baju dengan harga 200.000, ya istri jangan minta baju yang 2 juta. Kalau mungkin suaminya mampu membelikan 1 baju, ya jangan minta 2 baju. Tapi biasanya itu lemari istri itu biasanya lebih penuh daripada lemari suami. Perempuan kan biasanya memang suka begitu ya. Ya asalkan tidak menuntut suami harus seperti itu ya nggak apa-apa. Wala tuqabbih alwajha wala tadrib, wala tuqabbih dan janganlah menghina atau mencaci atau mencela siapa kamu alwajha kepada wajah, wala tadrib dan jangan memukul siapa kamu. Ini mempunyai beberapa makna ya. Yang pertama, jangan sampai seorang suami itu mencela wajah atau jangan sampai menghina rupa istri. Dulu istrinya cantik, mulus, glowing gitu ya. Seiring bertambahnya usia, kok ternyata wajah istri tiba-tiba muncul flek hitam akibat kontrasepsi, akibat paparan sinar UV, atau mungkin bisa jadi karena nggak dibeliin skincare oleh suaminya, atau apalah gitu ya. Nah suami ini tidak boleh mencela. Ya, karena bagaimanapun bentuk istri yang seperti itu adalah kehendak Allah. Menghina makhluk berarti juga menghina Khalik. Toh kita semua tidak ingin punya wajah jelek. Ya, impian setiap makhluk itu pasti ingin punya wajah yang cantik, enak dilihat. Ya, nggak ada yang ingin wajahnya jerawatan, punya flek, hidung pesek dan lain sebagainya itu pasti nggak mungkin. Kita nggak mungkin mau yang seperti itu gitu ya. Tapi Allah berkehendak seperti itu. Terus kemudian makna yang kedua, jangan meludahi wajah, apapun alasannya. Ya, jadi wajah ini kan harga diri paling tinggi. Jadi kalau sudah wajah yang diludahi, berarti kan jatuh harga diri seseorang itu. Terus kemudian wala tadrib dan jangan memukul. Memukul ini tidak boleh memukul bagian mana saja. Ada hadis yang menjelaskan sindiran keras kepada seorang suami yang suka memukul istrinya. Ada laki-laki yang masih saja memukul istrinya. Padahal mungkin bisa jadi paginya dia dipukul, istrinya dipukul, sorenya atau malamnya malah digauli gitu ya. Hadis banyak yang menjelaskan hadis-hadis tentang larangan seorang suami
memukul istrinya itu. La, la tajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujami'uha fi akhil yaum. Ada yang seperti itu. Saya itu menemukan sekitar 6 hadis yang berkaitan dengan larangan seorang larangan seorang suami melakukan tindak kekerasan kepada istrinya. Ini merupakan kritik keras pada para suami yang memukul istri mereka. Hadis ini menegaskan bahwa seharusnya seorang suami yang mencintai istrinya memperlakukannya dengan baik, terhormat dan bermartabat. Sebab pondasi dalam relasi suami dan istri adalah saling hormat satu sama lain, ya, berbuat baik, saling menolong, serta menjauhkan segala tindak kekerasan dan hal-hal yang membawa kerusakan. Kalau seandainya terjadi perselisihan, konflik, atau pelanggaran komitmen, kan tidak harus diselesaikan dengan cara memukul. Banyak jalan untuk menyelesaikannya. Bahkan ada hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah melarang memilih laki-laki yang suka memukul, ya. Karena dalam sebuah pasangan, jika salah satunya berani melakukan pemukulan, apalagi membiasakannya, maka jelas sudah tidak mungkin ada lagi penghormatan dan kasih sayang. Sementara kan pernikahan itu kan sebagaimana digariskan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, itu adalah untuk menumbuhkan kasih sayang, mewujudkan ketenangan dalam keluarga, ya terutama antara suami dan istri. Karena itu Al-Quran mengibaratkan suami sebagai pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, jadi prinsip-prinsip Al-Quran ini meniscayakan untuk menjauhi segala tindak kekerasan kepada pasangan. Wafihi dan di dalam Sunan Abi Daud aidon halipula an Lakit bin Sobroh dari Lakit bin Sobroh radhiyallahu an. Qala berkata siapa Lakit? Kuntu ada siapa aku wafida Banil Muntafiqi. Nah, ialah menjadi delegasi Banil Muntafiq. Aufi wafdi Banil Muntafiqi atau bersama delegasi Banil Muntafiq. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Lakit? Qultu bertanya siapa aku? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Innali imra'atan wa inna fi lisaniha syai'an, yakni al-bada'a. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya li ialah bagiku imra'atan seorang istri. Wa inna dan sesungguhnya filisaniha pada lisannya istri syai'an sesuatu, yakni bermaksud siapa Lakit al-bada'ah, suka berkata-kata buruk. Qala menjawab Nabi, fatollikha idzan, fatollik ceraikan saja kepada istri, idzan jika demikian. Qala berkata Lakit, qultu berkata siapa aku ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya laha ialah bagi imro'ah suhbatan teman hidup, wali dan bagiku minha dari imro'ah waladun adapun seorang anak. Qala bersabda siapa Nabi, famur perintahkanlah olehmu ha kepada imro'ah. Yaqulu mengatakan siapa Nabi, idha nasihatilah olehmu ha kepada imro'ah. Fa in yaku jika ada fiha pada istri, ialah pada istri khairun kebaikan, fasataf'alu maka akan mendapatkan manfaat siapa kamu, wala tadrib dan jangan memukul siapa kamu, dhainataka kepada istrimu, kadorbi umayyataka seperti memukulmu umayyataka kepada budakmu. Ya. Lakit ini adalah delegasi Banil Muntafiq ya untuk menghadap kepada Rasulullah. Redaksi hadisnya ada dua ya, ada yang menggunakan kuntu wafida Banil Muntafiq, ada yang menggunakan fi wafdi Banil Muntafiq. Ya. Ini dari saking hati-hatinya rawi sampai disebutkan semua. Ya. Lakit ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya punya istri,
tapi istri saya itu tidak bisa menjaga lisannya. Dia suka berkata yang tidak baik, ember, nyakitin, nyebelin, suka ngomel dan lain sebagainya. Sama Rasulullah disuruh ceraikan, ya, disuruh ceraikan. Fatolik katanya, suruh ceraikan. Laki curhat lagi, tapi dia teman hidup saya ya Rasulullah. Kami punya anak. Nah sebenarnya laki ini eman sama istrinya, tapi mungkin tidak kuat dengan perlakuan istrinya yang punya mulut ember dan lain sebagainya itu. Akhirnya Rasulullah menjawab, kalau begitu nasihati dia, perintahkan perintahkan dia untuk bertutur kata yang baik, menjaga lisannya. Kalau ternyata katanya Rasulullah, kalau ternyata ada sisi baik ya, pada istri, maka suami pun nanti juga akan mendapatkan manfaatnya. Setiap orang itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Jadi bagaimana kita tidak hanya menerima kelebihannya saja, tapi bagaimana kelebihan yang ada itu bisa ditutupi dengan kekurangan satu sama lainnya. Setiap orang pasti memiliki maziyah, ya, likulli syai'in maziyatun. Setiap orang pasti punya keistimewaan. Kalau kita melihatnya dengan cinta, ya, maka semua akan terasa istimewa. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melihatnya dengan kebencian, maka semua akan terasa tidak ada yang istimewa. Semua seakan-akan kurang, semua seakan-akan negatif. Ya. Kita itu kan akan dihargai, ya. Kita itu akan dicintai di mata orang yang mencintai kita. Begitu juga sebaliknya. Kita akan dianggap kurang, dianggap negatif di mata orang-orang yang tidak menyukai kita. Dan itu manusiawi. Jadi tidak perlu dan tidak bisa kita itu memaksakan orang lain, semua orang untuk menyukai kita. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan istrinya si Lakit ini. Walaupun memang dia sudah tidak bisa menjaga lisannya, dia sudah sering berkata kotor, ya tidak bagus lah, dia tidak bisa menjaga lisannya. Katanya Rasulullah, pasti dia itu memiliki kelebihan yang lain. Sama seperti halnya istrinya Rasulullah, ya Sayyidatina Hafsah itu. Sayyidatina Hafsah itu kan istri Rasulullah yang terkesan keras. Ya. Beliau itu keras seperti ayahnya. Beliau kan putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Hampir saja Rasulullah tidak sabar menghadapi Sayyidatina Hafsah ini. Dan hampir saja akan menceraikan. Tapi malaikat Jibril turun dan menasihati Rasulullah bahwa Hafsah ini memiliki istimewaan. Di balik sifat kerasnya Sayyidatina Hafsah, beliau itu adalah orang yang suka qiyamul lail, rajin tahajud, ya, dan kalau siang beliau itu berpuasa. Nah, akhirnya Rasulullah tidak jadi menceraikan Sayyidatina Hafsah ini. Wa fi Sahih Muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Mas'udin Al-Ansari, dari Abi Mas'ud Al-Ansari, qala, berkata siapa Abi Mas'ud Al-Ansari, kuntu, ada siapa aku, adribu, ialah memukul siapa aku, gulaman, kepada budak, li, milikku, fasami, itu lalu mendengar siapa aku, min khalfi, dari belakangku, sautan, kepada suara. I'lam Aba Mas'udin, i'lam, ketahuilah Aba Mas'udin, wahai Abu Mas'ud, lillahi, ialah bagi Allah, akdaruh, adapun lebih kuasa, alaikah, kepadamu, mingkah, darimu, alaihi, menguasai budak itu. Artinya Allah lebih kuasa daripada kamu, dari budak itu. Faltafattu, lalu menoleh siapa aku, fa'idha huwa Rasulullah SAW. Lalu ternyata huwa, adapun dia, Rasulullah, ialah Rasulullah SAW. Fakultu, lalu berkata siapa aku, ya Rasulullah, huwa, adapun dia budak, khairun, adalah lebih baik, liwajhillahi, karena Allah. Bukan baik ya, hurun adalah merdeka, liwajhillahi, karena Allah. Faqala, dan bersabda siapa Nabi, ama laulam taf'al lalafahatka an-naru aw lamassatka an-naru. Ama laulam taf'al, andai kata tidak membebaskan siapa kamu, lafahatka, niscaya akan melahapkah kepadamu, an-naru, apa, neraka. Aw lamassatka, atau
niscaya menyentuhkah kepadamu an-naru apa neraka. Ya. Jadi kata adribu di sini, kata adribu di sini merupakan fi'il mudhari yang merofakkan amil maknawi yang tajarrud, ya. Walaupun yang menjadi khobarnya kuntu ini bukan adribunya, tapi jumlahnya adribu dan fa'ilnya, sehingga adribu tetap dibaca adribu. Ini ceritanya Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya, suatu ketika Abu Mas'ud Al-Ansari ini memukul budaknya. Kemudian ternyata dari belakang Abu Mas'ud itu muncul suara, dan ternyata itu adalah suaranya Rasulullah. Dan beliau berkata, Allah lebih kuasa atas budakmu daripada engkau. Karena merasa takut kepada Rasulullah, akhirnya dia mengatakan pada Rasulullah bahwa dia memerdekakan budak tersebut karena Allah. Ya, lalu Rasulullah menjawab, andai kamu tidak memerdekakan budak tersebut, niscaya api neraka akan melahapmu. Artinya memukul orang itu tidak boleh. Ya, ini kepada budak, ya, yang mana budak saat itu kan seperti barang. Kepada budak saja tidak boleh. Dimana kan budak itu merupakan kasta paling rendah, ya. Kasta paling rendah saat itu. Kalau sekarang kan sudah nggak ada perbudakan, itu sudah dihapus, ya. Jadi menyakiti budak saja tidak boleh, menyakiti hewan saja tidak boleh, ya. Memukul budak saja tidak boleh, apalagi memukul anggota keluarga. Jadi Allah lah yang berhak atas kita daripada orang-orang di sekitar kita. Wa amma sahsiyatul Mustafa fi hadzal amri, adapun kepribadian al-Mustafa fi hadzal amri di dalam urusan ini, kama sebagaimana waroda yang datang fi sahihi Muslimin di dalam kitab Sahih Muslim aidan halipula an Aisyah dari Aisyah qalat berkata siapa Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul tidak pernah memukul Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayan sedikit pun qattu sama sekali biadihi dengan tangannya Nabi. Walam ra'atan dan tidak memukul istri, wala khadiman dan tidak memukul pembantunya, illa kecuali ayyujahidah berjihad siapa Nabi fisabilillahi di jalan Allah. Wa manila minhu syai'un qattu. Wa manila dan tidak didapat minhu dari Nabi syai'un apa sesuatu qattu sama sekali. Fayantakimu dan lalu membalas siapa Nabi min sahibihi dari orang yang melakukan kepada orang yang melakukan syai' illa kecuali ayyuntahakah dilanggar syai'un apa sesuatu mimma harimillahi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fayantakimah lalu membalas siapa Nabi lillahi karena Allah azza wa jalla. Rasulullah tidak pernah memukul istri beliau, ya. Rasulullah tidak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul budaknya, ya, tidak pernah memukul pembantunya kecuali ketika jihad fisabilillah atau ketika berperang, ya. Beliau tidak pernah membalas perlakuan buruk dari orang lain, ya. Kan seperti yang sudah masyhur, ya, banyak cerita-cerita yang sudah masyhur tentang kaum saat itu, ya. Rasulullah pernah diludahi tapi tidak pernah membalas meludahi orang tersebut, ya. Pernah dilempari kotoran tapi tidak membalas. Pernah jalan menuju masjid itu dipasangi duri. Nah, Rasulullah tidak membalas, ya, tidak pernah membalas keburukan orang lain yang diberikan pada pribadi Rasulullah, ya. Bahkan saat hijrah ke Taif, ya, saat hijrah ke Taif, beliau dilempari batu, ya. Bahkan anak-anak kecil mereka saat itu ikut-ikutan melempari batu kepada Rasulullah. Jadi anak sekecil itu sudah diajari oleh orang tuanya untuk membenci kepada Rasulullah, ya. Hingga saat itu Rasulullah itu keluar darah dari tubuhnya, ya. Tapi Rasulullah selalu menghapus tetesan darah dengan bajunya. Beliau tidak ingin darah beliau itu jatuh ke tanah. Karena kenapa? Karena jika darah Nabi jatuh ke tanah, maka akan turun azab. Jadi walaupun Rasulullah diperlakukan seperti itu, Rasulullah tetap tidak ingin Allah mengadab orang yang sudah menzalimi kepada pribadinya Rasulullah. Nah, kecuali ada hal-hal yang dilanggar oleh orang itu, oleh seseorang gitu, ya. Contohnya, ya, ada orang yang melanggar syariat, ya.
Ketika ada orang mencuri, ya maka dia dikisos, dipotong tangan gitu ya. Ada orang yang melakukan zina muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah memiliki suami. Ya, dia sudah punya suami kok ternyata masih berzina. Ya, maka disangsilah, ya dirajamlah orang tersebut. Dan ini selayaknya ditiru ya. Walaupun memang berat sekali ya. Ya terkadang kita nggak diajak ngomong aja udah bales gitu ya. Aku nggak diajak ngomong, aku nggak disopo, ya wes kata sopo pisan gitu kan ya. Itu manusiawi ya, manusiawi marah terhadap perlakuan orang lain itu manusiawi. Dan ini sering terjadi di sekitar kita. Tapi kan setidaknya dengan ngaji bareng seperti ini ya, kita itu kan diibaratkan lagi ngecas gitu ya, lagi ngecas hati. Biasanya kalau kita itu mendengar hadis-hadis dan hal-hal positif ya, kan setidaknya ada warning, ada semangat untuk menjadi pribadi lebih baik ya. Semangat itu kembali menyala gitu. Walau kadang nanti habis dapat ilmu, dapat mendengarkan tausiah dari siapa gitu kan, kok moro-moro bad mood lagi gitu ya. Itu manusiawi, itu biasa. Tapi kan setidaknya kita sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita lanjutkan. Anin Nu'man ibni Bashirin, dari Nu'man bin Bashir, qala berkata, istadzana Abu Bakrin rahmatullahi, istadzana meminta izin Abu Bakrin, siapa Abu Bakar rahmatullahi alaihi, ala Nabi untuk masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a, lalu mendengar siapa Abu Bakar sauta Aisyah, kepada suaranya Aisyah, alian, hale tinggi atau keras. Falamma dakhala, ketika masuk siapa Abu Bakar, tanawalaha mendapatkan siapa Abu Bakar kepada Aisyah, liyal timaha, untuk menampar siapa Abu Bakar kepada Aisyah. Waqala, dan berkata siapa Abu Bakar, la araki tarfa'ina sautaki ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La araki, aku tidak melihatmu, tarfa'ina, mengangkat siapa kamu, sautaki, kepada suaramu, ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala, lalu menjadikan an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahjuruhu, ialah menghalangi siapa Nabi kepada Abu Bakar. Wa kharaja, dan keluar Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, mughdaban, dalam kondisi marah. Faqala, lalu bersabda an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina kharaja, ketika keluar Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, kaifa ra'aitini anfaqtuki minar rajuli, kaifa, bagaimana, ra'aitini, melihat siapa kamu, ini kepadaku, anfaqtuki, menyelamatkan siapa aku kepadamu, minar rajuli, dari seseorang. Qala, menjawab, qala, berkata siapa Nu'man, fama kata, lalu berdiam Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, ayaman, beberapa hari. Tsumastadzana, kemudian meminta izin siapa Abu Bakar ala Rasulillahi, untuk masuk ke rumah Rasulullah. Fawajada, lalu menjumpai siapa Abu Bakar huma, kepada keduanya Nabi dan Aisyah. Qadistolaha, ialah sungguh baik-baik saja siapa keduanya. Faqala, lalu berkata siapa Abu Bakar laha, kepada keduanya Aisyah dan Rasulullah, adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Adkhilani, masukkanlah oleh kalian berdua nih kepadaku, fi silmikuma, di dalam kedamaian kalian berdua, kama, sebagaimana adkhaltumani, memasukkan siapa kalian berdua nih kepadaku, fi harbikuma, dalam ketidaknyamanan kalian berdua. Faqala, lalu menjawab, bersabda an-nabiyyu, siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad fa'alna, sungguh akan melakukan siapa kami, sungguh akan melakukan siapa kami. Noam ini cerita tentang sahabat Abu Bakar yang meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Nah, setelah masuk ternyata di dalam itu terdengar suara Sayyidatina Aisyah yang nyaring, lantang, keras gitu ya, lebih tinggi daripada
suaranya Rasulullah. Ya, berarti kan bisa jadi kondisi Sayyidatina Aisyah saat itu sedang marah kepada Rasulullah. Ya. Karena mendengar seperti itu, akhirnya Abu Bakar masuk dan hendak memukul Aisyah, hendak menempeleng Aisyah. Tapi dihalangi oleh Rasulullah. Abu Bakar berkata kepada Aisyah, saya tidak ingin kamu itu mengangkat suara kamu itu lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah. Saya tidak ingin suaramu lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah. Nah, ketika dihalangi seperti itu, ya mau mukul sudah dihalangi oleh Rasulullah, akhirnya Abu Bakar keluar dari ruangan itu, dari rumahnya Rasulullah itu dalam kondisi emosi. Nah, kemudian ketika Abu Bakar keluar dari rumahnya, kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, coba lihat, saya sudah menyelamatkan kamu dari tamparan ayahmu. Dan sementara di luar sana, selama beberapa hari Abu Bakar itu masih tetap marah, masih emosi dengan sikap Aisyah kepada Rasulullah. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Abu Bakar datang lagi ke rumah Rasulullah untuk melihat kondisi selanjutnya. Tapi ternyata setelah Abu Bakar minta izin masuk ke rumah Rasulullah, ternyata mereka berdua antara Rasulullah dan Aisyah sudah baik-baik saja, ya sudah bergurau lagi. Gitu kan. Melihat kondisi yang seperti ini, Abu Bakar itu berkata, masukkan aku pada kedamaian kalian sebagaimana engkau memasukkan aku di dalam ketidaknyamanan kalian. Oke, siap. Mungkin bahasa sekarang itu seperti itu. Ya. Baik, akan kami lakukan, katanya Rasulullah seperti itu. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak memperbolehkan seseorang memukul orang lain. Padahal kan Abu Bakar ini ayahnya Aisyah. Orang tua itu punya hak terhadap anaknya, tapi ternyata dihalangi oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Pukul-memukul itu tidak diajarkan dalam Islam. Selama masih bisa diselesaikan dengan cara yang lain, dengan cara tidak selain tidak memukul, ya maka jangan memukul. Jangan menggunakan kekerasan. Kita lanjutkan. Wa alaihi, berdasarkan ini, la yakunu, tidak ada ad-darbu apa memukul fil baiti di rumah, minal khairi, ialah baik abadan selamanya. Wala ya'ti bil khairi, dan tidak akan mendapatkan bil khairi dengan kebaikan. Bal, bahkan ya'ti akan datang minhu dari memukul, asyarru apa kejelekan, wal bughdu dan permusuhan, wasyu'uru dan marah, dan marah mengarah kepada bidzulli, ya, wasyu'uru dan mengarah bidzulli pada merendahkan, wal ihanati dan penghinaan, ya. Jadi berdasarkan beberapa hadis yang sudah kita baca tadi, ini menunjukkan bahwa memukul itu tidak baik, ya. Selamanya tidak baik dan tidak akan mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan kejelekan. Bisa menimbulkan permusuhan, bisa menimbulkan perpecahan, bisa mengarah pada merendahkan orang lain dan menghina orang lain. Ya. Seandainya ada pertanyaan, bagaimana seandainya dengan hukum-hukum yang ada di dalam fikih? Contohnya, kalau istrinya nusyuz, maka boleh suami memukul. Ya. Dalam ajaran fikih yang di dalamnya ada munakahatnya itu, baik di Fathul Qorib, di Fathul Mu'in dan lain sebagainya, kitab-kitab fikih itu ada pembahasan tentang itu. Itu perlu kita garis bawahi. Batasan kebolehan suami memukul istri itu ada tahapannya. Ya, yang pertama, bil mau'izatil hasanah, dinasehati dulu. Ya, setelah itu kok ternyata masih tetap, maka tinggalkan di tempat tidur. Artinya tidak diajak tidur bareng, bisa ranjang. Terus kemudian kok masih tetap, nah yang ketiga baru boleh dipukul. Tapi ya, kebolehan dipukul pun itu juga ada syaratnya. Pertama, ketika istri berada di dalam jalur yang tidak benar, artinya istrinya melanggar syariat, ya, tidak sholat. Ya, jadi dia memang posisinya benar-benar salah. Kalau suaminya yang salah, tidak boleh suami itu memukul istri. Kalau istrinya yang salah, dia melanggar syariat, baru boleh dipukul. Tapi kalau seandainya suaminya yang salah, ya enggak boleh memukul istri. Kalau suami salah dan memukul istri, itu maka kena kisos. Ya, itu. Yang kedua,
ya sudah melalui tahapan yang saya sebutkan tadi, sudah dinasehati, sudah ditinggalkan di tempat tidur gitu kan. Nah, dan syarat yang ketiga adalah memukulnya itu dorbata ta'dibin. Dorba ta'dibin la dorba mubarrihin. Ya. Pukulan itu adalah pukulan mendidik, ya, tidak sampai melukai. Artinya pukulan itu bukan mukul karena emosi, tapi karena memang berniat untuk mendidik istrinya agar si istri tadi kembali ke jalan yang benar. Terus syarat yang keempat adalah pukulan itu tidak sampai menimbulkan cedera. Ya. Kalau muncul memar saja, ya, apalagi sampai luka, ya, itu di samping suaminya berdosa, dia juga kena kisos. Ya. Dia harus membayar atas luka yang diberikan kepada istrinya itu. Terus kemudian syarat berikutnya adalah memukul itu dengan suami memukul istrinya, itu diduga kuat, ya, diduga kuat dengan dipukul maka istrinya akan kembali ke jalan yang benar. Jika suami meyakini dipukul pun istrinya nggak mau manut, dia tidak akan manut, dia akan tetap melanggar aturan syariat. Itu tidak akan kembali ke jalan yang benar. Maka memukul tidak boleh, ya, tidak boleh. Seorang suami itu kan biasanya tahu ya karakter istrinya itu bagaimana. Kalau ternyata dipukul ini, walaupun dipukul nggak mungkin jera ini, pasti akan tetap seperti itu. Nah, kalau menghadapi istri yang seperti itu, maka memukul pun tidak perlu, tidak boleh dilakukan. Wa idza kana al-aradu minhu, wa idza kana dan apabila ada al-aradu apa tujuan minhu dari hadis, kama takhadu kama sebagaimana ittakhadahu yang menjadikan siapa nabi hu kepada ma bil ba'di dengan sebagian, huwa adapun ma ad-dhabtu adalah pembatasan, wa tarbiyatu dan pendidikan, huwa adapun ma ad-dhabtu adalah pembatasan, wa tarbiyatu dan pendidikan. Ya, dari hadis-hadis di atas itu merupakan pembatasan, ya, bahwa suami itu tidak boleh memukul, dan yang kedua adalah pendidikan. Ya, seharusnya ketika suami memukul istrinya itu malu kenapa? Malu kepada siapa? Ya malu kepada Allah dan malu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah memukul istrinya. Terus kenapa kok harus malu kepada Allah? Karena orang yang paling dikagumi oleh Allah, Rasulullah saja, kekasihnya Allah, tidak pernah memukul kepada istrinya. Masa umatnya mau memukul istrinya? Nah, terus yang ketiga, malulah kepada diri sendiri. Kenapa kok harus malu kepada diri sendiri? Karena seorang suami yang memukul istrinya, berarti kan dia tidak berhasil mendidik istrinya. Nah, makanya di sini ada bahasa tarbiyah. Ya. Bahasa tarbiyah itu ini pendidikan untuk suami dan pendidikan juga untuk istri. Kita itu tidak hanya dituntut untuk menjaga hati kita, tapi bagaimana hati kita tetap bersih, tetap baik. Ya. Tapi bagaimana kita juga bisa menjaga sikap kita agar hati orang lain juga tidak terusik, agar orang lain tidak terusik hatinya karena sikap kita. Jadi saling menjaga hati, bukan hanya menjaga agar hati kita itu bersih, tapi bagaimana hati orang lain juga bersih dari sesuatu yang membuat dia menjadi jengkel atas sikap kita. Yakunu husnul kalami wa husnul uswati khairan minhu wa ahsana bi katsirin. Yakunu ada husnul kalami apa bagusnya ucapan, wa husnul uswati dan bagusnya teladan, khairun ialah lebih baik minhu dari suami, wa ahsana dan lebih baik bikathirin dengan banyak. Jadi husnul kalam itu tentu lebih utama bagi suami. Ya, bagaimana seorang suami itu menjadi uswah hasanah, menjadi contoh suri tauladan yang baik untuk keluarganya. Seorang suami itu adalah imam. Jika suami bisa memberikan contoh yang baik kepada keluarganya, suaminya nyuruh anak-anak untuk ngaji, tapi ternyata orang tua masih tetap nonton TV, masih tetap main HP, anaknya suruh ngaji, ya susah kalau seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua memberikan uswah hasanah dulu, baru nanti
keluarga kita, seisi rumah kita, insya Allah juga akan mengikuti apa yang kita lakukan. Wa idza kana al-fahsyu wa idza kana, dan apabila ada al-fahsyu apa buruk fil kalami di dalam ucapan, manhiyan ialah dilarang, fi ta'alimil Mustafa di dalam beberapa didikannya al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, fadharbu maka adapun memukul, aula ialah lebih utama minhu dari Nabi, ayyunha ialah dilarang apa ad-dharbu, wala yambaghi dan tidak selayaknya ayyak tarofahu melakukan kepada memukul ahadun siapa seseorang yuhibbu yang menyukai al-qudwat al-hasanah kepada suri tauladan yang baik, sayyiduna siapa gusti kita, Muhammadun siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsu la yadribu sekiranya tidak memukul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qattu sama sekali imra'atan kepada istri, wala khadiman dan tidak juga kepada pelayan. Ya. Jika ngomong buruk saja dilarang, apalagi memukul. Jadi tidak selayaknya orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, ya, berbuat tidak baik pada istri dan pelayannya, ya. Karena kita itu biasanya seperti idola kita, ya. Kita itu seperti orang yang diidolakan. Biasanya kalau orang kita idola kepada orang lain itu biasanya kita mengikuti jejak langkahnya. Jadi kalau kita mengidolakan Rasulullah, seharusnya kita mengikuti jejak langkahnya Rasulullah. Jadi dalam perspektif mubadalah, pemukulan atau segala bentuk kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasangan suami istri. Ya, karena itu Ibnu Ashur itu merekomendasikan negara untuk mengeluarkan undang-undang yang melanggar pemukulan suami terhadap istrinya. Itu sudah jelas ya, sudah ada undang-undangnya kalau sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang sudah kita sampaikan tadi, sudah kami sampaikan tadi, menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat untuk kita semua, dan kita bisa meneladani Rasulullah, ya, menjadi potret keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.